Selamat pagi saudara-saudara terkasih dalam Kristus. Selamat bergabung dengan channel Puspita Surabaya. Kita sesaat lagi akan bersama-sama menderaskan ibadat bacaan. Marilah saudara, kita persembahkan ibadat bacaan ini sebagai sili kepada Tuhan. Marilah saat ini kita mempersiapkan hati. Ibadat bacaan hari Jumat Pekan Biasa ke-19, Ofisi Pekan ketiga, Hari Biasa. Pembukaan. Ya Tuhan, sudilah membuka hatiku, supaya mulutku mewartakan pujian-Mu. Mazmur 94. Hendaknya kamu saling menasehati selama masih dapat dikatakan hari ini. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab kekal abadi kasih setia-Nya. Marilah kita bernyanyi bagi Tuhan, bersorak-sorai bagi penyelamat kita, menghadap wajah-Nya dengan lagu syukur, menghormati-Nya dengan pujian. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab kekal abadi kasih setia-Nya. Tuhanlah Allah yang agung, merajai segala dewa. Dasar bumi terletak di tangan-Nya, puncak gunung pun milik-Nya. Milik-Nya lah laut, Dia membuatnya, daratan pun buatan tangan-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab kekal abadi kasih setia-Nya. Mari bersujud dan menyembah, berlutut di hadapan Tuhan Pencipta kita. Dialah Allah kita, kita umat-Nya. Dialah gembala kita, kita kawanan-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab kekal abadi kasih setia-Nya. Hari ini dengarkanlah suara-Nya, jangan bertekad hati seperti di Meriba, seperti di masa di padang gurun, ketika leluhurmu mencobai aku, walau menyaksikan karyaku yang agung. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab kekal abadi kasih setia-Nya. 40 tahun aku muak akan mereka itu, maka aku berkata umat ini tersesat hatinya. Mereka tidak mengerti maksud bimbinganku, sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan beristirahat bersama aku. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab kekal abadi kasih setia-Nya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab kekal abadi kasih setia-Nya. Mada. Kristus dampingilah kami dengan kasih yang sejati.
yang sudah kau perjuangkan, disalib sebagai kurban. Kami mohon penuh iman, kelimpahan pengampunan atas segala tindakan yang tak tertanggungjawabkan. Lindungilah para putra dari segala bencana, berkat salib tanda jaya yang tersiram darah mulia. Terpujilah Yesus Kristus, Sabda Bapa yang diutus menjadi juru selamat, membagikan roh dan rahmat. Amin. Pendarasan Mazmur. Aku lesu karena menangis sambil mengharapkan Dikau ya Allahku. Mazmur 68. Yesus diberi minum anggur bercampur empedu. Selamatkanlah aku ya Allah, sebab banjir maut telah naik sampai ke leherku. Aku tenggelam dalam tubir pratala, tiada tempat bertumpu. Aku terperosok ke air yang dalam, gelombang yang berpusar-pusar menelan daku. Aku lesu karena menangis dan kerongkonganku menjadi parau. Mataku pudar karena aku mengharapkan Dikau ya Allahku. Banyaklah orang yang membenci aku tanpa alasan. Banyaknya melebihi rambut di kepalaku. Banyaklah orang yang hendak membinasakan daku, yang memusuhi aku tanpa sebab. Aku dipaksa untuk mengembalikan harta yang tidak kurampas. Ya Allah, Engkau mengetahui kebodohanku, dan kesalahanku tidak tersembunyi bagimu. Janganlah orang yang berharap padamu dikecewakan karena aku. Ya Tuhan Allah segala kuasa, janganlah orang yang mencari Engkau dihina karena aku. Ya Allah Israel, demi Engkaulah aku menanggung cercaan, dan noda meliputi mukaku. Aku menjadi orang luar bagi kaum kerabatku, orang asing bagi saudara kandungku. Sebab cinta akan rumah-Mu membakar aku,
dan hujatan yang dilontarkan kepadamu menimpa diriku. Aku menyiksa diri dengan berpuasa, namun hanya cercaan yang ku terima. Aku mengenakan pakaian pertapa, namun hanya sindiran yang ku dengar. Aku menjadi buah bibir bagi orang yang duduk di pintu gerbang, dan lagu ejekan bagi para pemabuk. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Aku lesu karena menangis sambil mengharapkan Dikau, ya Allahku. Mereka memberi aku makan racun, dan waktu aku haus mereka memberi aku minum cuka. Tetapi aku berdoa kepadamu, ya Tuhan. Semoga Engkau berkenan padaku, ya Allah. Demi kasih-Mu yang besar, jawablah aku. Demi kesetiaan-Mu, tolonglah dan selamatkanlah daku. Jangan sampai aku tenggelam dalam tubir pradala. Lepaskanlah aku dari ancaman maut dan dari air yang dalam. Janganlah air yang berpusar-pusar menarik aku ke bawah. Janganlah tubir menelan daku, atau mulut pratala memangsa aku. Jawablah aku, ya Tuhan, sebab kasih setia-Mu berlimpah. Pandanglah aku demi rahmat-Mu yang besar. Janganlah memalingkan wajah-Mu daripadaku. Jawablah aku segera karena aku tersesat. Datanglah kepadaku, ya Allah, tebuslah aku. Bebaskanlah aku dari sarang musuhku. Engkau mengenal kehinaanku, keaiban dan nodaku ada di hadapan-Mu. Kehinaan telah mematahkan hatiku. Aku menjadi putus asa. Aku mencari penolong tetapi tidak ada. Aku mencari penghibur tetapi tidak kudapati. Mereka malahan memberi aku makan racun. Dan waktu aku haus mereka memberi aku minum juga.
Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Mereka memberi aku makan racun, dan waktu aku haus mereka memberi aku minum cuka. Hai orang yang mencari Allah, semoga hatimu hidup kembali. Aku ini tertindas dan kesakitan. Semoga Allah menolong dan melindungi aku. Aku akan memuji nama Allah dengan nyanyian, mengagungkan Dia dengan lagu syukur. Pujianku menyenangkan Tuhan melebihi kurban sapi, melebihi kurban banteng yang bertandu dan berkuku. Dengarkanlah hai orang yang tertindas, bersukacitalah hai orang yang mencari Allah. Semoga hatimu hidup kembali, sebab Allah mendengarkan kaum miskin. Tuhan tidak memandang hina orang yang berpaut padanya. Biarlah langit dan bumi memuji Dia, lautan dan segala yang bergerak di dalamnya. Allah pasti akan menyelamatkan Sion dan membangun kembali kota-kota Yehuda. Dan orang-orang buangan akan mewarisi kota-kota itu. Dan umat yang mencintai Tuhan akan diam di sana. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Hai orang yang mencari Allah, semoga hatimu hidup kembali. Bacaan dari kitab Nabi Hosea bab 4 ayat 1 sampai 10, dilanjutkan dengan bab 5 ayat 1 sampai 7. Dengarlah firman Tuhan, hai orang Israel, sebab Tuhan mempunyai perkara dengan penduduk negeri ini. Sebab tidak ada kesetiaan dan tidak ada kasih, dan tidak ada pengenalan akan Allah di negeri ini. Hanya mengutuk, berbohong, membunuh, mencuri, berzina,
melakukan kekerasan, dan penumpahan darah menyusul penumpahan darah. Sebab itu negeri ini akan berkabung, dan seluruh penduduknya akan merana. Juga binatang-binatang di padang dan burung-burung di udara, bahkan ikan-ikan di laut akan mati lenyap. Hanya janganlah ada orang mengadu, dan janganlah ada orang menegur, sebab terhadap engkaulah pengaduanku itu, hai imam. Engkau akan tergelincir pada siang hari, juga nabi akan tergelincir jatuh bersama-sama engkau pada malam hari. Dan aku akan membinasakan ibumu. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Makin bertambah banyak mereka, makin berdosa mereka kepadaku. Kemuliaan mereka akan kutukar dengan kehinaan. Mereka mendapat rezeki dari dosa umatku dan mengharapkan umatku itu berbuat salah. Maka seperti nasib rakyat, demikianlah nasib imam. Aku akan menghukum dia karena tindakan-tindakannya, dan aku akan membalaskan perbuatan-perbuatannya kepadanya. Mereka akan makan, tetapi tidak menjadi kenyang. Mereka akan bersundal, tetapi tidak menjadi banyak. Sebab mereka telah meninggalkan Tuhan untuk berpegang kepada sundal. Dengarlah ini, hai para imam, perhatikanlah, hai kaum Israel, dan pasanglah telinga, hai keluarga raja, sebab mengenai kamulah penghukuman itu, karena kamu telah menjadi perangkap bagi Mizpah, dan jari yang dikembangkan di atas gunung Tabor, dan lobang yang dikeruk di lembah Sidim. Maka aku ini akan menghajar mereka sekalian. Aku ini mengenal Efraim, dan Israel tidaklah tersembunyi bagiku. Sebab engkau telah berzinah, hai Efraim, dan Israel telah menajiskan diri. Perbuatan-perbuatan mereka tidak mengizinkan mereka berbalik kepada Allah mereka, sebab roh persinahan ada di antara mereka, dan mereka tidak mengenal Tuhan. Kecongkakan Israel menjadi saksi terhadap dirinya sendiri. Efraim akan tergelincir jatuh oleh kesalahannya sendiri, dan bersama-sama mereka juga Yehuda. Dengan korban kambing domba dan lembu sapinya, mereka akan pergi untuk mencari Tuhan, tetapi tidak akan menjumpai Dia. Ia telah menarik diri dari mereka. Mereka telah berkhianat terhadap Tuhan, sebab mereka telah memperanakkan anak-anak yang tidak sah. Sekarang pembinasa akan memakan habis mereka dan ladang mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan pilihan diambil dari buku Jalan Camino oleh Santo Jose Maria Escrivá, artikel ke-478. Akan tetapi di tahap yang sudah sejauh ini,
Pasti engkau tidak bermaksud mengatakan bahwa engkau membutuhkan persetujuan, dukungan dan dorongan semangat dari yang berwenang untuk terus melaksanakan kehendak Allah. Mereka yang berkuasa sering berubah pendapat, sedangkan engkau harus tetap teguh. Bersyukurlah bila mana mereka membantumu. Namun lanjutkanlah usahamu tanpa rasa gelisah bila mereka tidak menghiraukanmu. Saudara-saudara terkasih, marilah kita sejenak berdoa untuk saudara-saudara kita. Tuhan, kami persembahkan ibadat bacaan ini bagi mereka yang saat ini belum tergerak untuk menjalani hidup doa. Kami serahkan mereka yang sedang terpuruk karena dosa. Berilah mereka rahmat iman, kasih, dan pengharapan. Patahkanlah belenggu kelekatan terhadap dosa, hingga mereka beroleh keselamatan. Tuhan, kami serahkan mereka yang terpuruk karena kesulitan ekonomi pada masa ekonomi yang sulit ini. Berilah rezeki dan hikmat, sehingga di tengah kesulitan mereka dapat berusaha mendapatkan penghasilan yang cukup. Kami serahkan ya Tuhan kepadamu negara-negara yang bertikai dalam konflik antar negara pada akhir-akhir ini. Delikkanlah mata para pemimpin mereka akan keberadaanmu, agar para pemimpin dunia tidak sekedar memeluk agama, tetapi juga mengamalkan kasih sesama. Marilah kita berdoa bagi pemimpin negara kita, supaya mendapatkan hikmat di dalam membawa bangsa ini di dalam tahun 2024 ini. Kita berdoa juga bagi kepentingan keluarga kita masing-masing. Marilah berdoa. Allah yang amat baik hati, Engkau menyatakan kuasa-Mu yang tak terhingga, terutama dengan menyayangi dan mengasihani kami. Limpailah kami dengan rahmat-Mu, agar kami berusaha mencapai janji-Mu, dan kelak ikut merayakan sukacita surgawi. Demi Yesus Kristus pengantara kami yang hidup dan berkuasa, bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Marilah memuji Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara-saudara terkasih, terima kasih sudah bergabung bersama kami, sehingga kita dari berbagai tempat dimungkinkan untuk mendaraskan ibadat bacaan secara bersama-sama. Marilah kita bergabung lagi di dalam ibadat bacaan pada esok hari. Semoga Tuhan memberkati kita.